Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Wonosari yang saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi MPLS kepada kalian yang berkaitan dengan pendidikan literasi. Baik, seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika penyampaian saya nanti ada kekurangannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tri Haryanti, SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Wonosari. Baik, untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya langsung menyampaikan materi pendidikan literasi yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada Anda sebagai salah satu materi pada kegiatan MPLS pada tahun ini. Baik, apakah literasi itu? Kita simak bersama-sama tayangan PPT yang sudah saya share. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, literasi itu berevolusi dan tidak hanya sekedar untuk melakukan kegiatan membaca dan menulis saja secara khusus. Namun literasi ini lebih berkembang, artinya akan lebih luas lagi. Bisa berupa literasi yang tidak hanya dilakukan dalam kegiatan membaca dan menulis buku pada khususnya. Baik, lalu apakah tujuan literasi itu? Kegiatan literasi diadakan untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Intinya, dengan kegiatan membaca, kita mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu meningkatkan pemahaman. Tentu saja ketika kita melakukan kegiatan membaca, tidak hanya sekedar membaca, namun harus mampu memahami apa yang kita baca. Ketiga, meningkatkan kemampuan seorang untuk memberikan penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk menyampaikan apakah sebuah karya itu sudah layak, baik atau tidak untuk kita tampilkan. Yang keempat, membantu menumbuhkan pengembangan budi pekerti. Nah, inilah budi pekerti yang sekarang ini sedang kita galakkan pada kegiatan pembelajaran di era sekarang ini. Banyak orang mampu memahami pemahaman ilmu pengetahuan, tapi kalau tidak disertai dengan budi pekerti yang baik, akan terasa tidak baik juga untuk perkembangan mental seorang peserta didik. Jadi ketika kita memahami sesuatu harus disertai dengan budi pekerti yang baik juga. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang dalam kegiatan membaca dan menulis. Bagaimana seseorang itu mampu menunjukkan kepribadiannya, bisa kita lihat dalam kegiatannya membaca dan menulis. Yang keenam, menumbuhkan sikap budaya literasi di tengah-tengah masyarakat yang luas. Inilah yang perlu kita kembangkan saat ini. Budaya literasi di kalangan siswa-siswi, khususnya remaja, sekarang ini sudah mulai menurun. Entah mengapa mereka sudah tidak lagi merasa butuh untuk membaca buku-buku yang ada. Ataukah karena pengaruh digitalisasi, mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi hanya dengan mencari di internet.
Nah, inilah yang perlu kita kembangkan kembali, kita tumbuhkan. Mari kita budayakan literasi ini kembali agar kita mampu, kita mau, dan kita punya niat untuk membaca. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang. Nah, dengan berliterasi, dengan membaca, kita mampu menggunakan waktu itu dengan baik. Waktunya kita gunakan untuk membaca sehingga bermanfaat. Karena dengan membaca, kita akan mendapatkan pengetahuan di berbagai bidang sesuai dengan apa yang kita baca. Inilah antara lain manfaat literasi. Kalau kita melakukan kegiatan literasi, manfaat yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan perbendaharaan kosakata, mengoptimalkan kinerja otak, karena kita tidak terbiasa untuk diam otak kita kalau kita tidak membaca. Kalau dengan membaca, kinerja otak kita berjalan. Kemudian menambah wawasan informasi yang baru, jelas ini dari mana kita mendapatkan sebuah informasi jika tanpa berliterasi? Kemudian meningkatkan interpersonal seseorang, kemampuan memahami maksud suatu informasi. Ya, maksud ini sehingga kita akan memahami apa maksud informasi itu dengan baik. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal, kebahasaan seseorang, meningkatkan kemampuan analisis berpikir seseorang. Itu juga perlu kita kembangkan agar tingkat berpikir kita pun lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis literasi. Saya katakan tadi, literasi sekarang ini tidak hanya tidak hanya mencakup hanya membaca dan menulis saja, tetapi literasi bisa kita lakukan dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam cara, sehingga perlu kita cermati macam-macam atau jenis literasi berikut ini. Yang pertama, literasi dasar, seperti yang saya katakan, ini hanya untuk mengukur kemampuan dasar kita dalam hal membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Di sini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berkomunikasi serta berhitungnya saja. Kemudian yang kedua, literasi perpustakaan. Nah, inilah kebetulan saat ini kalian berada di rumah daring, segala sesuatunya dilakukan masih daring, sehingga belum bisa mengunjungi perpustakaan. Jika nanti sudah PTM, pembelajaran dengan tatap muka, silakan Anda mengunjungi perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari. Di sana nanti Anda bisa melakukan literasi perpustakaan. Apa saja yang bisa kalian lakukan di sana? Nanti kalian bisa membaca, bisa mencari informasi, segala macam karya-karya yang ada di sana, baik itu fiksi dan non-fiksi. Kalian bisa memanfaatkannya untuk mencari, menambah informasi segala sesuatu yang ada di perpustakaan, materi pelajaran, dan lain-lainnya. Kemudian, literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, baik itu elektronik, cetak, dan lain-lainnya. Saat ini kalian disiapkan berbagai macam media untuk mendapatkan sebuah literasi. Dengan mudah akan kalian dapatkan, termasuk media cetak dan elektronik. Nah, ada literasi teknologi, kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya dengan hardware dan software yang ada sekarang, penggunaan internet, tapi silakan Anda memanfaatkan internet ini secara bijak. Ya, secara bijak itu artinya digunakan selama itu bermanfaat bagi Anda. Jika hanya semacam untuk katakanlah hiburan dan lain-lain, secukupnya saja. Jadi lebih menggunakan internet secara bijak, memahami etika dan teknologi yang ada. Tidak menggunakannya secara
sembarangan, ya, artinya melanggar etika, melanggar sopan santun. Kalian harus mampu memilih dan memilah mana tayangan, mana sajian yang baik untuk kalian. Dan yang terakhir adalah literasi visual, adalah pemahaman yang lebih ke kemampuan yang untuk menginterpretasikan dan memberi makna pada sebuah informasi. Visual berarti artinya gambar. Ya, di sana Anda bisa membaca sebuah gambar. Apakah gambar bisa kita baca? Iya, artinya kita dikomunikasikan dari proses membaca itu, kita diminta untuk memahami apa makna gambar tersebut. Nah, demikianlah anak-anak, materi saya untuk mengisi kegiatan MPLS kalian yang bertema tentang pendidikan literasi. Gunakan waktu, gunakan kesempatan, gunakan media yang ada ini untuk berliterasi. Tujuannya adalah agar Anda mendapatkan informasi secara baik. Ya, Anda bisa menggunakan media dengan bijak, memilihnya mana yang baik, mana yang tidak untuk perkembangan Anda sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonosari. Budayakan literasi dengan cara gemar membaca, dengan berbagai macam media yang ada. Boleh kalian memanfaatkan sesuatu yang ada untuk berliterasi. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga tayangan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, selamat mengikuti MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.